Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait perilaku konsumen pada produk Arzain Craft. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Ariska, NIM 205211104 dari kelas 5G MBS. Mungkin langsung saja kita simak untuk materinya. Yang pertama, terkait profil usaha. Arzain Craft merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang produk kreatif dalam bentuk gift berdasarkan request konsumennya dari segi desain. Kemudian untuk tempat produksinya ada di Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. Usaha ini sudah berdiri sejak April tahun 2020. Kemudian, usaha ini sudah memiliki izin IUMK dengan nomor 12.02.00.14.02.455. Kemudian, penamaannya sendiri berdasarkan dari kata ar yang memiliki arti dengan, kemudian zain yaitu keindahan, dan juga craft yaitu kerajinan. Sehingga penamaan Arzain Craft ini memiliki makna yaitu kerajinan dengan keindahan. Lalu untuk visi misinya sendiri, untuk visinya yaitu ingin menyampaikan pesan rasa kasih sayang kepada konsumennya. Lalu untuk misinya yang pertama yaitu menjadikan produk yang unik dan menarik serta dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu terus berupaya untuk membuat produk yang memiliki kebermanfaatan. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan sistem Go Green dalam upaya menjaga lingkungan dalam meminimalisir penggunaannya. Kemudian ada logo dari brand ini seperti berikut, dan juga tagline-nya yaitu temukan gift terbaik bersama Arzain Craft. Kemudian untuk produk-produknya yang pertama yaitu frame gift, di mana di sini ada frame gift, kemudian frame gift 3D, kemudian frame gift 3D lamp, dan juga frame gift 3D lamp and clock. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu acrylic gift, di mana di sini ada 3. Yang pertama acrylic gift, kemudian acrylic gift lettering, dan juga acrylic gift LED. Kemudian ada beberapa varian produk lainnya seperti buket tub, ganji, dan juga hampers box. Kemudian untuk strategi usaha yang pertama terkait packaging yang menarik, di mana di sini menggunakan 2 packaging. Yang pertama paper bag, lalu ada juga box, di mana di box ini ada logo dari produk Arzain Craft sendiri, dan juga setiap pembelian Arzain Craft memberikan thank you card dan juga greeting card. Yang kedua yaitu pengoptimalan media sosial, di mana Arzain Craft memiliki akun media sosial seperti WhatsApp Business, kemudian Instagram, dan juga TikTok. Yang ketiga yaitu tergabung pada platform marketplace, di mana Arzain Craft sendiri sudah tergabung pada marketplace Shopee. Kemudian yang keempat yaitu rutin membuat konten kreatif, di mana dalam bentuknya yaitu seperti pamflet produk, kemudian ada juga video-video kreatif. Nah, ini adalah testimonial dari penjualan produk Arzain Craft. Kemudian, kami akan melakukan riset konsumen berdasarkan variabel. Yang pertama yaitu promosi, yang kedua tempat, yang ketiga harga, dan yang keempat yaitu produk. Riset konsumen yang kami lakukan dengan menggunakan kuesioner. Riset konsumen dilakukan kepada 35 responden yang merupakan konsumen dari produk Arzain Craft, dengan presentase 95% perempuan dan 5% konsumen laki-laki. Kuesioner berbentuk urean sehingga konsumen bisa menjelaskan spesifikasi produk lebih detail. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil kuesioner menyatakan bahwa konsumen mengetahui produk dari rekomendasi teman, iklan dari media sosial, dan marketplace di Shopee. Kemudian, konsumen menyatakan bahwa packaging yang digunakan Arzain Craft aman dan juga menarik. Lalu, untuk harga yang ditawarkan juga sesuai dengan kualitas yang diberikan. Konsumen menilai bahwa harga yang dibanderol cukup relatif murah. Alasan konsumen memilih produk Arzain Craft karena proses pengerjaan yang cepat, pelayanan yang ramah, hasil yang bagus dan menarik, serta desain produk yang unik dan indah. Konsumen memberikan masukan kepada UMKM Arzain Craft untuk terus berkembang dengan mengeluarkan produk-produk gift lainnya seperti foto WPAP.
Kemudian, untuk promosi. Promosi yang dilakukan Arts and Craft dengan aktif membuat konten yang menarik dan juga kreatif, serta mengikuti tren kekinian. Konten yang dibuat dalam bentuk foto maupun video. Konten tersebut diunggah di media sosial seperti Instagram, WhatsApp Story, dan juga TikTok. Selain itu, promosi juga dilakukan oleh customer dengan cara merekomendasikan produk Arts and Craft ke customer lainnya, serta promosi yang dilakukan oleh owner secara langsung. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, dari beberapa responden menyatakan bahwa mereka mengetahui produk-produk Arts and Craft itu dari konten di sosial media yang diunggah oleh owner baik di Instagram, TikTok maupun story WA. Dan juga sebagian responden menyatakan bahwa mereka mengetahui Arts and Craft dari konsumen lain, yaitu teman ataupun kerabat, sehingga konsumen dapat review langsung dari konsumen lainnya, sehingga menimbulkan rasa percaya terhadap produk Arts and Craft. Tempat, saat ini Arts and Craft memproduksi pesanan di rumah atau disebut dengan usaha rumahan, dan untuk penjualan barang dilakukan secara offline dan juga online. Ya, untuk yang offline, customer ambil di rumah owner, dan online bergabung pada WhatsApp bisnis dan media marketplace seperti Shopee, sehingga sistem yang digunakan adalah pre-order atau pesan terlebih dahulu. Dengan adanya fitur yang disediakan Shopee seperti voucher gratis ongkir dan fitur lainnya dapat menarik konsumen untuk membeli dan juga dapat memperluas pasaran, sehingga sistem ini membuat konsumen merasa lebih efektif dan juga efisien karena tidak perlu keluar dari rumah untuk membeli produknya. Dan barang yang dipesan akan diantar ke rumah melalui jasa ekspedisi. Arts and Craft juga melayani sistem cash on delivery di daerah tertentu, khususnya seperti kampus dan juga area Kartasura. Selain itu, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan data riset kuesioner yang diperoleh, para konsumen yang sudah membeli produk Arts and Craft, banyak konsumen yang membeli dengan diambil di rumah atau COD, dan juga mengetahui produk Arts and Craft berkat adanya media sosial dan media marketplace yang digunakan oleh owner Arts and Craft dengan mengoptimalisasikan fitur perangkat yang sudah disediakan pada aplikasi tersebut, sehingga proses promosi dengan penempatan serta tempat yang cocok berjalan dengan baik. Lalu untuk price atau harga yang ditawarkan oleh Arts and Craft juga ramah di kantong dan cocok untuk para pelajar, dan notabene pembeli juga kebanyakan seorang pelajar, sehingga hasilnya valid karena berdasarkan responden para konsumen. Rata-rata harga produk yang dijual sekitar 9.000 hingga 100.000, tergantung pada produk yang diminta, karena setiap produk memiliki bahan maupun proses produksi yang cenderung berbeda, sehingga harganya pun akan berbeda juga sesuai dengan kapasitas produk. Kemudian produk sendiri sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarkan, karena para responden mereka menyatakan bahwa mereka memilih produk Arts and Craft karena memiliki bermacam-macam variasi produk, kemudian bisa request sesuai dengan keinginan mereka, dan juga memiliki kualitas yang bagus serta desain yang dibuat penjual sangat bagus dan juga menarik, sehingga menarik minat konsumen. Dan dari data kuesioner yang menyatakan packaging sangat berpengaruh dalam proses promosi, karena banyak responden yang menyatakan bahwa packaging yang digunakan oleh Arts and Craft terkesan aman dan juga terkesan kreatif untuk membungkus dan menarik perhatian konsumen. Dan tak lupa karena penjual yang ramah, dan beberapa customer memberikan masukan agar produk diinovasi atau ditingkatkan lagi, atau jika bisa ditambahkan lagi untuk variasi produknya. Kemudian saran berdasarkan variabel. Yang pertama, promosi. Agar produk Arts and Craft terus banyak diketahui oleh masyarakat, sebaiknya owner lebih giat untuk membuat konten-konten yang lebih banyak dan menarik, agar menarik minat pembeli serta meningkatkan dan juga menjaga kualitas produk yang tetap dipercaya oleh konsumen, sehingga konsumen akan merekomendasikan produk-produk yang pernah dibelinya. Kemudian untuk tempat, ada baiknya apabila usaha Arts and Craft sudah lebih maju dapat memiliki pelanggan tetap
dibuka toko online offline kecil-kecilan sebagai rumah produksi di mana di sini terdapat stok produk dan bisa dibeli secara langsung, dan diadakan bagi konsumen yang tidak sempat pesan secara pre-order. Kemudian dapat meningkatkan omset karena tidak hanya mengandalkan dari pemesan secara online namun juga offline. Toko dapat didirikan di rumah sendiri dengan pemasangan plakat logo Arts and Craft serta pengaturan pada Google Maps agar dapat mudah diakses oleh konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu harga. Untuk masukannya mengenai harga dapat dijaga kualitas dan juga harganya karena kepercayaan konsumen merupakan hal yang penting. Karena pembeli seorang pelajar dan juga mahasiswa bisa dilakukan dengan mengadakan giveaway atau pemotongan harga pembelian dengan diberikan kupon pembelian, seperti diberikan kupon setiap pembelian tersebut kemudian kupon tersebut dapat dikumpulkan sebanyak 5 kupon, kemudian 5 kupon tersebut dapat ditukarkan untuk mendapatkan potongan harga atau hadiah giveaway lainnya. Tidak perlu harga yang mahal. Untuk awal-awal mungkin bisa diberikan jilbab ataupun ganci dari produk-produk Arts and Craft sendiri. Kemudian untuk produknya, ada baiknya masukan dari konsumen dapat diterapkan agar dapat meningkatkan jumlah pembeli. Inovasi yang dilakukan dengan membuat suatu produk gift yang sedang tren pada saat ini, seperti buket balon, kemudian akrilik bisa diberi hiasan tambahan lainnya, dan untuk kemasan ada baiknya ditingkatkan lagi dari keamanan dan juga segi kreativitasnya. Untuk peningkatan keamanan dapat diberikan double layer bubble wrap agar aman untuk kemasan luar ataupun produk yang di dalamnya. Segmentasi pasar. Segmentasi terdapat 4. Yang pertama yaitu secara demografis, di mana mencakup usia, pendidikan, dan juga pekerjaan. Produk-produk Arts and Craft cocok untuk semua kalangan, baik usia pekerja maupun usia pendidikan, namun diutamakan perempuan remaja. Dari hasil kuesioner yang disebarkan, sebanyak 35 responden didominasi oleh kalangan wanita dan pelajar atau mahasiswa. Namun, untuk beberapa lagi diisi oleh laki-laki dan responden yang sudah bekerja. Jadi, segmentasi demografisnya valid karena kalangan laki-laki, kemudian perempuan yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, dan juga pekerja sudah membeli produk Arts and Craft. Untuk segmentasi geografis atau lokasi, karena penjualan Arts and Craft online dan juga beberapa yang offline atau COD diambil di rumah owner, jadi target pasarnya untuk seluruh daerah di Indonesia. Dari hasil kuesioner yang menyatakan bahwa para konsumen yang sudah membeli produk Arts and Craft rumahnya dekat dengan rumah owner, dan juga ada beberapa konsumen yang dekat sehingga dapat COD. Untuk jarak jauh bisa melakukan jasa pengiriman lewat ekspedisi, sehingga segmentasi geografis dari Arts and Craft tetap dilihat dari hasil kuesioner dan akun Shopee milik Arts and Craft. Kemudian segmentasi perilaku, di mana terkait pengetahuan, sikap, reaksi, dan juga pengguna produk. Arts and Craft adalah usaha di bidang produk kreatif dalam bentuk gift dengan tujuan pembeli konsumen dapat sebagai hadiah dan juga gift untuk ulang tahun, graduation, kemudian gift perpisahan, dan lainnya. Karena Arts and Craft aktif di media sosial dan sasaran promosinya adalah pengguna aktif di media sosial, maka konsumen dengan mudah mendapatkan informasi mengenai produk-produk Arts and Craft. Dari hasil kuesioner, sebagai para responden menyatakan bahwa mereka mengetahui produk Arts and Craft dari media sosial milik Arts and Craft. Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden menyatakan puas dengan produk-produk yang dibuat Arts and Craft. Kemudian untuk segmentasi psikologisnya, yang dimana mencakup selera konsumen atau gaya hidup. Selera konsumen zaman sekarang, apalagi para remaja dengan dewasa ini
remaja dan juga dewasa menyukai hal-hal yang sedang viral dan mengikuti tren-tren. Begitu juga dengan dalam pemilihan gift atau hadiahnya, sehingga target segmentasi psikografisnya produk-produk yang unik, menarik, dan sedang naik daun. Dari hasil kuesioner, sebagian responden menyatakan bahwa produk Arts and Craft ini sangat update untuk temanya. Kemudian dari segi kualitasnya juga bagus, kreatif, serta dapat request sesuai dengan selera keinginan konsumen. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.